Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024 dan juga CPNS. Yang mana di sini perkembangannya yaitu baru saja ya Badan Kepegawaian Negara itu merilis jadwal seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan tahun anggaran 2024. Ini adalah terkait dengan penerimaan CASN 2024 untuk sekolah kedinasan. Jadi karena BKN di sini sudah merilis jadwal pendaftaran CASN 2024 khusus untuk sekolah kedinasan, maka secara otomatis teman-teman ya tidak lama lagi untuk CPNS umum dan daerah ya dan P3K 2024 juga akan segera rilis jadwalnya. Jadi tunggu saja Bapak Ibu. Di sini dikatakan yang terhormat pejabat pembina kepegawaian Kementerian Lembaga Penyelenggara Sekolah Kedinasan di tempat berkenaan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna Sekolah Kedinasan tahun anggaran 2024. Bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna Sekolah Kedinasan tahun anggaran 2024 sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih ya. Jadi di sini sudah ada jadwal ya, jadwal resmi teman-teman ya. Ini dia jadwalnya Bapak Ibu ya. Jadwal seleksi penerimaan CASN ya khusus untuk sekolah kedinasan ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini kita bisa kaitkan juga sih dengan P3K guru ya, teknis dan kesehatan. Bahwasanya kalau sekolah kedinasan memang dia di luar teman-teman ya. Untuk pendaftaran seleksi itu dimulai Mei ya, Mei sampai tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni ya 2024. Jadi kalau ini jadwal resminya untuk sekolah kedinasan, lantas prediksinya kapan kira-kira pendaftaran seleksi untuk P3K guru, nakes dan teknis. Jadi menurut saya pribadi karena yang pertama memang adalah sekolah kedinasan, jadi untuk guru, kesehatan dan teknis kemungkinan besar itu nanti di Juni Bapak Ibu. Ya, jadi dimulai di antara bulan Juni dan bulan Juli 2024. Prediksi saya di situ ya, dan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Menpan RB ya. Nah, nanti alurnya seperti ini, ada pengumuman seleksi, kemudian pendaftaran seleksi, seleksi administrasi ya, juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian nantinya juga ada itu penarikan data final ya. Jadi nanti itu akan ada penarikan data final ya. Itu dimulai tanggal 21 sampai dengan 23 Juni Bapak Ibu ya, 23 Juni 2024 ya. Luar biasa ya. Kemudian nanti akan ada pembuatan kode billing ya, PNBP tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2024 ya. Kemudian pembayaran PNB 27 Juni sampai dengan 5 Juli 2024. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk sekolah kedinasan. Jadi kalau sekolah kedinasan ini untuk pendaftaran CAS-nya 2024 itu kan dimulai Mei ya. Dimulai Mei Bapak Ibu. Jadi kemungkinan untuk guru honorer ya P1, B2, P3, P4, tenaga kesehatan ya, kemudian tenaga teknis kemungkinan besar itu nanti di bulan Juni ya. Juni hingga Juli ya menurut saya pribadi ya, dan ini juga sudah diprediksi langsung oleh Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Wow, jadi ini resmi Bapak Ibu ya, resmi dari BKN ya. Nah, ini lanjutannya sampai pengumuman kelulusan akhir itu tanggal 26 sampai 30 September 2024. Berarti kayaknya ini tidak bakalan jauh berbeda ya dengan P3K guru, nakes dan teknis ya. Jadwal ini tidak bakalan jauh berbeda ya. Kemungkinan membedakan di sini adalah ini Mei ya. Kalau misalkan untuk guru, nakes dan teknis kemungkinan itu di bulan Juli. Tapi kita tunggu saja ya informasi terbaru dari Kemenpan RB. Tinggi Intelijen Negara sebanyak 400, Badan Cyber dan Sandi Negara, karena kita sedang mendorong penguatan digitalisasi yang aman, maka Sekolah Tinggi Sandi Negara kita beri formasi tahun ini sebanyak 105, Badan Pusat Statistik atau BPS yaitu Politeknik Statistik atau STIS sebanyak 355, Kementerian Hukum dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi sebanyak 400, Kementerian Perhubungan ada 22 sekolah kedinasan, kita siapkan formasi 622,
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, karena tantangan climate change, global warming ke depan sangat besar, maka Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kita siapkan SDM unggul untuk masuk di tempat ini, yaitu sebanyak 120 orang untuk sekolah kedinasan ini. Setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN. Setelah memperoleh surat keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024. Rekan-rekan sekalian saya hormati, terkait kemarin adanya himbauan dari harapan dari Ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada. Kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di mana telah diputuskan bersama Komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN-nya diselesaikan pada bulan Desember. Sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda. Desember 2024, Jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi, bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN. Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini menjadi catatan, tapi menurut kami tidak, karena mereka harus tercantum data di database BKN. Yang kedua, kami ingin sampaikan sebagai informasi rekan-rekan media, rekrutmen ASN kita saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya ini, ya. Ini adalah live score hasil tes di kantor BKN. Jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam, orang tua, keluarga, sanak saudara langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan oleh putra-putri.